Kita akan hadirkan dari masa kini yang satu ini selalu menuruti apa hobi anaknya. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia, Franz Nicholas. Sorry. Dari masa kini berikutnya Franz Nicholas. Kita semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Coba datang ke sini. Tadi kita udah belum sih sama Mas Median? Udah dong, ya. Franz Nicholas, kita mau kasih lihat buat sobat ambiar. Ini dia Franz yang selalu menuruti apa anaknya mau apa diikutin semuanya. Thank you. Loren. Dikira Median, tapi it's okay, Franz. Franz, anak udah berapa sekarang? Sekarang yang paling gede itu umur 10, Aha, yang kedua umur 6. 10 dan 6, cewek cowok ya? Cewek cowok. Cewek cowok, usia pernikahan udah berapa? 13 tahun. Wow. 13 tahun berapa Bang? Waduh, 4 masih 4 tahun. 4 tahun. Hati-hati ya Bang, 5 tahun. Pengalaman soalnya. Bang Lian berapa Bang? Dari 2012. 2012 berarti 11 tahun kurang lebih ya. Kita akan lihat buat sobat ambiar seperti apa Franz Nicholas yang selalu menuruti apa kata anak-anak. Jadi suka K-pop. Iya, jadi sekarang terpaksa belajar ya supaya nyambung. Biar tahu juga Mengikuti ya. anak-anak masa Sesuai- kini ya. Iya. Apa biasanya mereka mintanya apa? Anak yang paling gede berarti ya? Anak yang paling gede. Biasanya sih minta ditemenin untuk ke K-pop store gitu. Terus juga meet up sama teman-temannya Aha. untuk ngobrolin ya soal girl band dan boy band dari Korea Yalah, ini. di zaman Kayak sekarang kan gitu emang ya. K-pop semua. Tapi pernah diajak nonton konser ketika ada grup K-pop datang ke Indonesia? Soalnya baru sekitar 1-2 bulan belakangan gitu. Oke. Terus akhirnya mau nggak mau harus belajar tentang K-pop sendiri dong? Iya kan nginget nama-namanya susah ya. Ya. Coba tahu nggak apa aja? Paling Blackpink yang paling standar ya. Jin. Iya, Eugene, Rose, Lisa, Black Box, Black Jack. Oh iya. Blackjack kartu dong, Blackjack. Jisoo. Jisoo, ya. Sampai ngumpulin koleksi ini kita kasih lihat buat sobat ambiar ini Franz Nicholas. Jadi kalau anak-anak ngumpulin barang, kamu juga mau nggak mau ya ikutan juga ya, tahu ngebeliin segala macam itu udah wajib dong. Ini lagi coba untuk mengerti sih, karena kadangkala kan mereka menilai itu sesuatu yang ke aku tuh masih belum nyampe. Nah aku ternyata buat dia tuh ini sesuatu yang berharga ya. Oke, dengan menghargai itu kan mereka juga jadi merasa diapresiasi ya. Kan buat merchandise, aksesorisnya sendiri kan harganya beragam ya Franz ya. Iya. Kalau buat Franz sendiri ngebatasin nggak buat anak misalnya boleh beli budgetnya berapa gitu? Oh banget kalau misalnya nggak dibatasin itu ya bisa sekali belanja tuh 500.000 tuh tembus. Makanya sebisa mungkin dibudgetin. Jadi kalau bisa jangan sampai keluar dari budget itu misalnya 200-300.000, tapi itu pun nggak terlalu sering. Iya. Pernak-pernik gitu yang Iya. mereka suka ya. Karena yang banyak sih Korea sekarang tuh pernah pergi bando lah, Light sticknya. macam-macam. Gelang. Ya gelang-gelang. Ada pengalaman lucu nggak ketika kamu akhirnya ngikutin apa maunya anak gitu ketika dia suka banget sama K-pop? Lucu, ya mereka suka bikin kuis gitu. Kadang-kadang kan kita misalnya game lagi nyetir atau apa ya, kita bikin kuis. Misalnya makanan kesukaan papa apa gitu, makanan kesukaan mami apa. Nah sekarang mereka kuisnya mulai soal pengetahuan soal K-pop. Agak susah ya buat bapaknya Salah ya. semua. Tapi kalau ikut ngedance bareng sama anak-anak suka nggak? Nggak bisa ngedance. Nggak bisa ngedance. Tapi kan untuk menyenangkan anak, Iya. biasanya papa itu. Pernah nyoba itu? Coba dong. Ayo dong lihat Coba kita mau tantang ya, tapi sebelumnya Ini yang ditakutkan. Franz, kita mau tantang Franz Nicholas, seorang ayah yang anaknya suka banget sama K-pop ya. Tapi Franz lihat dulu nih, kita mau kasih contoh dulu. Nggak bisa. Tapi ada contohnya kan? Ada contohnya, kita kasih dulu, lihat dulu buat Franz, ikutin yang satu ini nih. Franz buat baju. Coba. Franz baju Median juga sama Lian juga, siap ya? Ini Korea. Oke, buat Franz paling depan. Waduh. Median di belakangnya sama barengan sama Lian, siap ya? Guys, kita juga ikutan. Guys, kita di belakangnya, siap ya? datang aja ya. Pokoknya kamu arahin kita ikutin kamu, siap ya? Aku mau lihat aja dong satu-satu. Waduh, Siap ya, jangan. oke. Franz Nicholas, musik!
Ayo Mas Lian dan Tapi ya, Frans, silakan boleh duduk lagi. Frans, pernah kebayang gak sih kalau anak-anak nonton ya, pasti mereka happy banget ngeliat papanya, ih bisa nge-dance K-pop loh. Iya. Antara happy atau malu. Tapi kalau istri sendiri gimana? Mereka istri dukung juga nggak anak-anak misalnya suka sama K-pop? Oh, istriku dukung sekali. Justru yang pertama dukung tuh istriku. Terus akhirnya aku yang ngerasa, oh kok masa aku nggak dukung gitu ya. Jadi dia ngasih contoh yang baik sih. Selama positif gitu ya, melakukan yang terbaik untuk diri sendiri. Oke, tapi kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, seorang Frans Nicolas pernah ada satu cerita tentang hidupnya. Tempat berada di titik terendah, Frans Nicolas tidak bisa merayakan ulang tahun anaknya. Kenapa Mas? Oh ya, jadi tahun 2018 tuh aku sempat sepi job. Sempat sepi job dan aku latar belakang dari keluarga yang sederhana. Terus dulu tuh enak banget, jadi bawain satu program di TV swasta, terus setiap minggu ada judul FTV. Nah kan karena nggak terbiasa, jadi norak kayak orang kayak baru gitu. Beli ini, beli itu, cicil sana, cicil sini. Nah begitu sepi job, cicilannya udah tinggi sekali. Nah, terus akhirnya banyak di rumah, nganggur. Dan karena banyak di rumah, banyak ketemu sama istri, banyak terjadi gesekan. Aku pikir sebelum ngalamin itu, aku udah membahagiakan istriku dengan mencukupi semua kebutuhannya. Tapi ternyata bukan itu. Itu cuma menunda aja. Jadi ada banyak masalah yang ternyata belum selesai di antara kami. Sementara syuting kan bisa aku tinggal ya. Misalnya berantem, syuting tinggal ya terkesan seperti sudah selesai masalahnya. Nah pas udah terpaksa harus banyak di rumah, akhirnya berantem dan akhirnya sampai ke titik di mana antara cerai atau kita perlu sesuatu untuk nyelesain masalahnya. Oh wow. Kalau di TV kita Tapi kan istri yang sekarang ini. Ya, Kenapa? Bang, tapi istri yang sekarang ini. Istri yang sekarang masih satu. Masih satu. Terus akhirnya penyelesaiannya seperti apa? Astaga. Penyelesaiannya akhirnya kami sadar kalau kami nggak bisa nyelesain ini sendiri, akhirnya kami ikut konseling pernikahan. Oh wow. Bagus sekali. Ya karena pada waktu itu udah sama-sama udah ketutup marah semua. Akhirnya ya lu gini, gue juga gini. Saling menyalahkan ya? Iya saling menyalahkan. Mindsetnya juga korban. Pada waktu itu belum punya anak ya. Sudah, yang anak yang paling gede udah umur. Usia pernikahannya 5. Berarti umur 2 atau 3. Oke. Jadi hati-hati ya yang baru nikah ya. Setahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Tapi bagus loh, aku di sini mungkin kita juga harus mengapresiasikan Iya, fans betul. yang mau bercerita. Dan apalagi ini adalah pesan buat pernikahan muda. Artinya adalah juga tidak boleh malu juga untuk mengambil keputusan kepada konseling gitu. Betul. Konseling pernikahan. Iya. Bahkan di zaman sekarang ini sebenarnya buang sampah di tempat yang benar, melakukan dengan konseling itu sangat luar biasa. Betul, penting Dan sekali. ini bisa menjadi contoh untuk memikirkan bersatu dibandingkan bercerai di dalam sebuah masalah. Terus ada momen tidak bisa merayakan ulang tahun anak itu karena memang keadaan ekonomi juga. Ya karena itu keadaan ekonomi. Dan masalah rumah tangga. Iya, jadi pada waktu itu nggak punya uang, jadi nggak ada budget sama sekali untuk merayakan ulang tahun ya. Pada waktu itu saya cuma ngajak ngobrol gitu kayak, Joey, Papa minta maaf ya, Papa nggak bisa bikin pesta buat Joey ulang tahun gitu. Tapi kamu mau kado apa? Kalau misalnya kamu mau sesuatu, Papa usahain deh. Dan hebatnya anakku, dia cuma bilang, enggak kok. Joey nggak butuh itu. Joey cuma mau tiup lilin. Nah, Tiup lilin. Akhirnya iya. Nah, anak tuh memang seperti itu ya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua selalu berusaha capek-capek mengorbankan waktu, pengen memberikan yang terbaik. Ternyata yang mereka butuhkan cuma Bersama. Sesimpel itu, sesederhana waktu kita, itu. sesederhana. tiup lilinnya tercapai. Tiup lilinnya tercapai. Beli kue. Bahkan nggak beli kue, cuma lilin, Cuma lilinnya. dinyalain, yuk, udah. So, apa perasaan dan pikiran Frans Nicolas sebagai seorang ayah yang selalu ingin mengusahakan yang terbaik untuk keluarga termasuk anak, tapi merayakan ulang tahun hanya dengan lilin dan juga korek? Hancur sih. Karena kan laki-laki memang fungsinya adalah sebagai pemberi nafkah ya, pencari nafkah. Di saat nggak bisa berfungsi tuh rasanya kayak sampah. Tapi di saat dia ngomong seperti itu, hidup menurut saya sekarang kadang kan di atas, kadang di bawah. Tapi kita juga punya kemampuan untuk fokus
fokus, gemeter. Fokus pada hal yang baik atau hal yang kurang baik. Nah, mungkin di satu kertas itu ada banyak goresan-goresan atau coretan, tapi kan ada banyak bagian putihnya juga. Jadi aku fokus, ya mungkin uang bisa dicari, tapi mindset, cara berpikir anak yang seperti ini juga sebuah berkat yang luar biasa menurut aku. Kita dengar sempat mau ada rencana untuk mengakhiri hidup. Ya, mau bunuh diri. Pada saat mau cerai itu, keputusan mau cerai, kami udah pisah kamar, sorry. Anak pada waktu itu kan masih Bisa kamar tapi satu rumah gitu. Mas? masih satu rumah. Anak waktu itu masih di bawah 5 tahun, berarti kan kalau misalnya cerai ikut mamanya. Betul. Terus aku sempat malam-malam itu kepikiran kayak, karir juga nggak terkenal banget, misalnya nggak bagus-bagus banget, prestasi apa sih? Biasa kan kalau lagi tertekan kan kayak, Iya. ternyata karir nggak sepenting itu. Terus pernikahan mau berakhir, terus ekonomi juga lagi nggak bagus, terus buat apa lagi gitu. Kadang-kadang kenapa sih orang bisa berpikir mau bunuh diri, kok selemah itu? Tapi pada waktu itu tuh kerasanya kalau misalnya, contohnya kalau misalnya kita nyelam, makin lama kan makin sesak ya, makin sakit ya. Tapi kalau misalnya kita nyelam, suatu saat kita tahu kita bisa ke atas, Bangkit lagi. ambil udara dan lega. Tapi di saat itu pas kita mau itu tuh kayak mentok, nggak bisa. Jadi makin sakit. Mungkin kalau misalnya dengan saya mengambil bunuh diri, mungkin rasa Selesai sakitnya minimal hilang gitu. Saya sudah. Bukan itu. Tapi bukan itu solusinya. Masalah tuh kan bukan permanen ya. Masalah kita tahun ini, Betul, mungkin tidak tahun ada yang depan abadi. mungkin berbeda lagi gitu. Jadi jangan ambil keputusan permanen untuk masalah yang sementara. Betul. Karena tentunya tidak ada yang abadi, termasuk juga setiap masalah juga datang dan juga pergi, dan kita juga sebagai manusia diberikan toleransi untuk mengatasi setiap masalah. Kita akan kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar.